Jadi pada bagian ini berarti tidak valid juga, ya kan? Sorry Bang Ari, Anda tidak valid. Yang di sini saya agak menggelitik sebenarnya nih. Ya, jadi teman-teman, di sini Ari Untung patokannya sama seorang katanya astrofisikawan bernama Claire Forrester. Karena kita buat klaim, ya publik juga secara natural bisa memberikan respon terhadap klaim tersebut kan? Claire Forrester, ilmuwan astrofisika, dalam sebuah video mempresentasikan temuan ilmuwan dunia terkait peristiwa perjalanan luar angkasa Nabi Muhammad SAW tersebut. Lagi-lagi nih, Bang Ari Untung bilang bahwa Isra Miraj telah dibuktikan oleh sains, oleh ilmuwan sains. Gimana nih? Diulang-ulang terus nih. Oke, ya lagi-lagi juga saya harus tanya bahwa ilmuwan yang mana, ya, institusinya apa, terus papernya dipublis di mana. Ya. Karena kalau klaim sebesar itu, ya butuh evidence yang besar juga gitu kan. Iya. Kalau masalah klaim ya semua orang bisa mengklaim kan. Iya. Cuman referensinya mana, buktinya apa gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya kita bicara dalam konteks sains ya, jadi kalau misalnya Bang Ari mengatakan bahwa ilmuwan sudah membuktikan perjalanan Isra Miraj secara ilmiah ya, tunjukkan juga buktinya gitu. Iya. Dan papernya bisa kita verifikasi di mana kan. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh Bang Ari dan timnya ini ya sebenarnya mereka kurang riset aja gitu kan. Mendalam ya. Iya. Risetnya kurang mendalam aja. Jadi ujung-ujungnya mereka hanya jadikan satu video itu sebagai patokan dan menarasikan ulang itu dan membuatnya seolah-olah sebagai kebenaran ini ya, padahal mereka ya kurang riset saja gitu. Ya. Mereka memvalidasi hal yang tidak valid dan mereka katakan itu valid. Iya. Oke, Bang Win, kita lanjut ya video berikutnya. Rasulullah SAW diriwayatkan hanya menunggang buruk dan ilmuwan mencari benang ilmiahnya lewat black hole atau lubang hitam ini. Dan ternyata itu yang menjadi rahasianya. Nah, Bang Win, ini klaim menarik lagi nih. Tadi sebelumnya kan Bang Ari Untung udah bilang bahwa sains modern, ilmuwan-ilmuwan telah menemukan bahwa Isra Miraj ini bisa dibuktikan gitu. Setelah itu dibilang lagi, ada benang merah lagi. Jadi ini agak kontradiktif nih. Gimana menurut Bang Win, ini pembenaran atau cocok logi atau gimana? Ya benar, saya juga melihat seperti itu ketika mendengar statement dia kan. Seolah-olah ada kontradiksi dari argumen-argumen Bang Ari gitu. Di satu sisi, di bagian pertama dia bilang bahwa ilmuwan sudah membuktikan itu, tapi di sisi yang lain dia bilang bahwa ilmuwan lalu mencari benang merah. Nah, kalau mencari benang merah jatuhnya bukan pembuktian dong. Bukan pembuktian lagi ya. Jatuhnya adalah cocokologi gitu. Cocokologi. Dan masalah cocokologi ini sebenarnya banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh agama besar ya. Misalnya di dunia ada Zakir Naik, terus ada Harun Yahya, Ahmad Didat. Kalau di Indonesia itu ada Ustaz Adi Hidayat, kemudian ada Agus Mustafa, Agus Mustafa, sorry. Dan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini hanyalah mengambil ayat-ayat yang cocok dengan misalnya fenomena sains, kemudian dicocok-cocokin gitu. Dan itu bukan klaim ini ya, tapi klaim cocokologi gitu. Cocokologi ya. Ya. Berarti ini nggak valid juga ya? Nggak valid. Oke. Siap. Kita lanjut ke cuplikan berikutnya. Ke part Boleh. berikutnya video ini. Rasulullah SAW diriwayatkan hanya menunggang buruk dan ilmuwan mencari benang ilmiahnya lewat black hole atau lubang hitam ini. Dan ternyata itu yang menjadi rahasianya. Oke, Bang Muin. Di sini Mas Ari Untung bilang kalau black hole adalah rahasia dari perjalanan Isra Miraj itu. Ini maksudnya Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Miraj itu melewati black hole atau gimana maksudnya? Iya, jadi kalau saya mendengar statement Bang Ari Untung, itu seolah-olah perjalanan Isra Miraj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ya melalui black hole gitu. Padahal seperti yang sudah kita jelaskan ulang tadi dan Bang Aris sampaikan tadi, bahwa ketika kita melewati event horizonnya black hole, ya tidak ada lagi jalan untuk kembali gitu. Karena bahkan cahaya pun bisa terperangkap di situ kan, dan tidak akan keluar gitu. Ya, klaim Bang atau statement dari Bang Ari Untung itu tidak valid secara sains dan ya tidak ilmiah gitu. Bahkan justru bertentangan dengan fisika. Karena kenapa? Ya kalau misalnya Nabi Muhammad masuk ke dalam black hole,
harusnya tubuh Nabi Muhammad itu hancur. Iya, Ya secara kan? fisika. Secara fisika. Karena ini Bang Ari Untung memvalidasi ini dengan fisika. Jadi kita ngomongnya juga dalam tataran fisika gitu. Makanya jadi bahayanya kita memvalidasi sains dengan agama tuh itu gitu. Keimanan sesuatu yang sudah tidak perlu dipertanyakan, cukup diimani gitu. Sedangkan fisika ini kan berkembang. Terus ada fakta-fakta ilmiah dalam fisika yang ketika disandingkan dengan keimanan itu Malah tidak justru bertentangan. malah justru Ya. bertentangan. Contohnya ini, kalau misalnya perjalanan menembus black hole misalnya, Iya. itu dikatakan bisa dijelaskan oleh fisika, ya fisika punya konsep yang berbeda. Fisika mengatakan hal yang berbeda ketika ada objek bermassa masuk ke dalam lubang hitam, harusnya dia hancur. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Nah, bagaimana bisa Nabi Muhammad bisa menembus black hole dalam keadaan baik-baik saja kan? Iya. Ya, itu justru melanggar hukum-hukum fisika. Ya, kalau kita bilang itu mukjizat, ya kenapa dari awal kita nggak bilang sekalian mukjizat kan? Ya. Kenapa kita harus hubungkan dengan sains gitu? Tidak perlu pembuktian lebih jauh dari sains gitu. Ya. Karena sains gak ada apa-apanya dibanding keimanan kita, dibanding ya kan mukjizat itu sendiri. Iya. Oke, berarti ini secara fisika tidak memungkinkan gitu ya. Tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj seorang manusia melewati black hole, memasuki itu tidak memungkinkan secara fisika. Oke, kita lanjut ya. Claire Forrester dalam sebuah video di kanal YouTube-nya mengatakan ruang angkasa memiliki medan gravitasi yang begitu kuat tanpa materi, radiasi, atau bahkan cahaya. Oke, Bang Muin. Nah, di sini juga Bang Ari Untung bilang kalau ruang angkasa itu punya gravitasi yang kuat gitu. Mungkin maksudnya black hole atau gimana Bang Muin? Coba boleh dijelasin. Iya benar, kalau saya dengar tadi ya mungkin maksudnya ke situ black hole ya. Karena kalau dia bilang ruang angkasa itu punya medan gravitasi yang sangat kuat, itu jatuhnya misinformasi. Bertentangan ya? Bertentangan. Karena kita tahu dalam fisika bahwa semakin jauh kita dari bumi, itu gravitasinya itu makin lemah gitu. Lemah. Nah, jadi kalau misalnya di ruang angkasa, kenapa kita mengambang? Karena di ruang angkasa itu kekuatan gravitasi itu hampir nol gitu, ya kan? Iya. Nah, kalau maksudnya itu adalah black hole adalah objek di ruang angkasa yang punya gravitasi yang sangat kuat, ya itu masuk. Benar. Tapi kalau ruang angkasa saja punya gravitasi yang sangat kuat, ya itu misinformasi, ya kan? Kalau misalnya kita bicara dalam konteks benda-benda masif, kalau kita di luar angkasa ini ya, terus kita dekat dengan matahari atau misalnya black hole, ya kita akan merasakan efek gravitasi yang sangat kuat karena benda-benda masif atau benda-benda besar itu dari teori relativitas Einstein itu mengatakan bahwa objek-objek masif atau objek-objek yang punya massa yang sangat besar itu punya kekuatan gravitasi yang sangat kuat. Itulah kenapa kalau kita di bumi, pusat bumi itu kan punya kekuatan gravitasi yang sangat kuat kan. Jadi secara teknis ya kaki kita akan mengalami gravitasi yang sangat kuat dibandingkan dengan kepala kita gitu. Oke. Siap. Jadi kalau bisa bilang mungkin maksudnya black hole kali ya. Kalau black hole betul. Benar. Untuk ruang angkasa kurang tepat. Iya, justru gravitasi lemah di ruang angkasa itu. Kecuali kalau kita dekat dengan objek-objek yang masanya besar kayak matahari, black hole dan lain sebagainya. Siap. Kita lanjut ya ke statement berikutnya. Claire Forrester mengatakan hingga 2011 astrofisikawan tidak dapat melaporkan fenomena bintang jatuh ke dalam lubang hitam ini. Until 2011, astrophysicists were not able to confidently report this phenomenon of stars falling into black holes. Tapi sekarang mereka bisa memberikan bukti jelas terkait fenomena ini. Dan jumlah total kasus bintang jatuh ke black hole dilaporkan hingga 2016 adalah 3 bintang. Nah, kalau statement ini menurut Bang Muin gimana? Benar nggak? Nah, kalau statement yang ini itu saya nggak langsung bilang salah ya, karena memang ada beberapa artikel yang beredar di media sosial, di internet, bahwa para ilmuwan itu menganalisis data dari sinar X yang dikumpulkan selama kurang lebih 20 tahun, dan mereka menemukan bahwa di inti galaksi itu ada 3 peristiwa yang hanya bisa dijelaskan dengan satu skenario bahwa bintang-bintang ini ditelan oleh black hole gitu. Jadi kalau berdasarkan artikel yang beredar di internet ya, itu mungkin benar. Saya nggak bisa bilang itu salah ya, karena saya juga belum terlalu membaca lebih dalam mengenai itu. Tapi saya pernah membaca artikel tentang itu bahwa memang ada 3 bintang yang tertelan oleh black hole. Terlepas dari apakah itu benar atau valid secara ilmiah atau enggak,
saya belum bisa jamin itu, tapi teman-teman bisa klarifikasi sendiri Ya, kan? mungkin teman-teman bisa komen ya mengenai ini. Mungkin teman-teman punya pemahaman lebih mengenai ini, boleh komen, boleh melengkapi Informasi yang kita informasi berikan. yang sudah sampaikan gitu. Oke, kita lanjut ya, Bang. Boleh. Ya. Meski itu bukan buku astrologi, kata Claire, di dalam Al-Quran ada surah yang khusus membahas tentang bintang, yaitu surah An-Najm. Dan di ayat pertama, yaitu demi bintang yang jatuh. Di dalam surat ini, Al-Quran menjelaskan ciri-ciri satu tempat yang sangat mirip dengan apa yang kita ketahui sekarang, sesuai dengan deskripsi black hole. Nah, ini nih Bang Muin, yang saya agak bingung dan kayaknya agak miss deh. Jadi, Mas Ari Untung bilang kalau surat ini menggambarkan, mendeskripsikan black hole itu sendiri. Sedangkan di ayat pertamanya yang disampaikan Mas Ari Untung di videonya itu, cuman demi bintang yang jatuh atau terbenam. Tuh, udah gitu. Nggak ada ayat lanjutan apa-apa mengenai deskripsi black hole ini gitu. Di sini kayaknya bagaimana, mau kita langsung tampilin ayatnya atau teman-teman aja yang nanti bisa langsung lihat dan validasi apakah ini memang benar sesuai dengan apa dikatakan Mas Ari Untung bahwa ayat ini menggambarkan deskripsi dari black hole itu sendiri atau gimana? Yeah. Kayaknya biarkan audiens yang cari sendiri. Takutnya kita kan bukan expert dalam bidang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Yang bisa kita sampaikan, yang tidak bisa kita sampaikan, boleh nanti teman-teman bisa cari sendiri dan komen aja. Oh iya, ini benar, ini salah. Mas Untung benar, kita salah, atau Mas Ari Untung salah, kita benar. Teman-teman boleh koreksi, lihat sendiri, dan komen langsung di kolom komentar. Atau coba kita cari ini ya, ayat ini apakah ada deskripsi tentang black hole atau enggak ya? Iya. Oh ya, sama seperti yang dikatakan Bang Ari Untung tadi. Dia hanya bilang demi bintang yang terbenam atau jatuh kan. Tidak ada deskripsi spesifik mengenai black hole gitu. Jadi jelas di sini bahwa yang dilakukan oleh Bang Ari Untung ataupun Claire Forrester itu hanyalah cocokologi. Melihat ayat yang berbicara tentang sesuatu yang mungkin sedikit berhubungan atau bersinggungan dengan sains, kemudian dicocok-cocokkan seolah-olah itu sejalan. Padahal ya cocokologi lagi kan. Jadi berusaha cari benang merah kali ya, tapi jatuhnya cocokologi gitu. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ayat itu sebenarnya tidak ada deskripsi sama sekali kan. Jadi saya berspekulasi bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Ari Untung beserta tim kreatifnya, tim risetnya itu ya hanya asal-asalan gitu. Mereka tidak terlalu riset lebih mendalam gitu tentang hal ini. Bahkan mungkin mereka tidak membaca ayat itu secara keseluruhan ya. Ya, mereka hanya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Claire Forrester, kemudian menarasikan ulang secara ilmiah, mengulang-ulang narasi yang sudah dibuktikan lah, ilmuwan dunia sudah membuktikan ini, black hole adalah ruang angkasa yang punya grafiknya, dan diulang-ulang terus-menerus, seolah-olah itu valid gitu. Padahal ya ada penekanan itu. Iya, menurut saya. Padahal ya mungkin Bang Ari Untung sendiri tidak paham juga mungkin itu kan. Yang saya lihat sini mungkin sepertinya tim risetnya kurang dalam melakukan riset. Terus yang diterima, skrip yang diterima Bang Ari Untung lalu ditampilkan di teleprompter, ya udah asal dibaca aja sama Bang Ari Untung gitu, tanpa memvalidasi lebih jauh apakah ini benar atau salah yang dilakukan oleh tim risetnya. Betul kan? Jadi mungkin setelah ini jadi masukan positif juga buat timnya Bang Ari Untung ya, dan Bang Ari Untung sendiri. Mungkin setelah ini mungkin butuh beberapa layer, beberapa usaha buat melakukan validasi itu sendiri dari tiap konten yang mau ditampilkan gitu, mau dirilis. Karena sayang juga ketika sudah punya viewer besar, punya Bang Ari juga kalau bisa kita bilang punya nama besar juga di dunia entertainment. Tapi ketika dalam melakukan edukasi, jatuhnya ini kan edukasi ya, malah jadi misinformasi gitu. Penyesatan massal ya. Iya. Jadi masukan dari kita sih mungkin setelah ini Bang Ari dan timnya dalam melakukan riset boleh mungkin beberapa tahap gitu sebelum akhirnya melakukan syuting dan perilisan video kontennya gitu. Ya, jangan hanya mengejar views ya. Ya boleh kita mengejar view boleh, tapi asalkan informasi yang kita berikan itu juga valid gitu. Oke, Bang Win, kita lanjut ya. Boleh. Ke bagian berikutnya. Bagaimanapun, Al-Quran membawa perhatian kita pada fakta menarik tentang masalah ini dalam surat An-Najm ayat 17. Ketika dikatakan, penglihatan Nabi Muhammad tidak membelok dan tidak melewati batas. Dia pasti melihatnya sebagai salah satu tanda kebesaran Tuhannya.
Bisa jadi ini menyinggung fakta pertama bahwa Nabi Muhammad benar-benar pernah mengunjungi lubang hitam dan melihatnya secara langsung. Oke, Bang Muin, ini katanya di sini Nabi Muhammad bisa melihat black hole itu sendiri. Bagaimana menurut Bang Muin? Oke, ini statement yang sangat menarik. Dari sisi fisika ya? Ya, kita jelaskan dalam konteks perspektif fisika ya. Kalau soal agama ya itu di luar expertise kita ya. Nah, jadi kalau misalnya ada statement bahwa Nabi Muhammad itu melihat black hole, berarti ada beberapa skenario yang harus kita pertimbangkan kan. Pertama, kalau misalnya Nabi Muhammad itu berada di luar event horizon, ya kan, tanpa cross event horizon, ya itu mungkin possible. Artinya Nabi Muhammad tidak melewati batas tak kasat mata tadi, ya tubuh Nabi Muhammad akan aman gitu. Tapi seperti yang kita bilang berkali-kali bahwa ketika objek bermassa itu melewati objek bermassa ataupun tidak bermassa, seperti cahaya kan tidak punya massa, tapi bisa tertangkap juga oleh black hole kan. Nah, kalau Nabi Muhammad itu berada di luar event horizon, berarti ya possible mungkin dia bisa melihat black hole. Tapi yang menjadi masalah berikutnya adalah ketika kita memberikan klaim bahwa Nabi Muhammad bisa melihat black hole, padahal kita tahu bahwa black hole ini kan menyerap cahaya kan. Artinya ketika cahaya masuk tidak ada lagi yang kita melihat gitu. Kita melihat apa? Iya benar, hampa, kosong. Iya kosong, gelap gitu. Kita kan syarat untuk melihat sesuatu kan harus ada cahaya yang pantulkan ke mata kita kan. Nah ini kan cahaya saya sendiri kan tersedot oleh black hole dan tidak bisa keluar. Bagaimana caranya Nabi Muhammad bisa melihat black hole kalau tidak ada cahaya yang dipantulkan ke mata kita? Betul. Ini sekali lagi dari segi fisika ya. Jadi dari segi fisika itu bertentangan. Terus kalau kita bilang itu mujizat ya, kalau kita bilang mujizat, kenapa nggak dari awal kita bilang mujizat kan? Kenapa divalidasi lagi ke sains? Iya, yang ujung-ujungnya justru bertentangan, bukan cocok tapi malah bertentangan. Nah kalau itu bertentangan ya itu mungkin bisa menggoyahkan keimanan umat Islam sendiri kan. Betul. Nah kemudian yang ketiga skenario-nya adalah kalau misalnya Nabi Muhammad itu benar-benar melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ini secara fisika ya. Sekali lagi ini secara fisika. Tekankan lagi fisika. Kalau kita bahas masalah spiritual, perjalanan spiritual, ya itu bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat dalam konteks fisika, itu justru bertentangan karena kalau misalnya Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan ke ruang angkasa, mengunjungi black hole dan lain sebagainya, berarti dia harus bergerak dengan kecepatan cahaya, kecepatan yang sangat tinggi kan. Karena kan perjalanannya sangat singkat, berarti dia butuh kecepatan yang sangat tinggi gitu. Dan itu adalah kecepatan cahaya misalnya. Kalau dia bergerak dengan kecepatan cahaya, itu justru malah bertentangan. Karena menurut teori relativitas khusus Einstein, semua objek bermassa itu tidak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Itu penting ya, semua objek bermassa itu tidak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Karena kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya, berarti kita butuh energi yang tak terhingga jumlahnya, which is impossible. Karena di bumi kita, sumber energi itu terbatas. Ya, bagaimana kita bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, sementara energi di bumi saja nggak cukup untuk itu. Lalu kita bilang lagi, itu mujizat. Ya, lagi-lagi. Iya kan? Karena udah jelaskan secara fisika lagi kan. Skenario berikutnya adalah kalau misalnya Nabi Muhammad seandainya ketika dia berkunjung ke black hole seperti yang dikatakan oleh Bang Ari Untung tadi, dan dia berada di event horizonnya black hole, maka secara teoritis 1 menit saja Nabi Muhammad berada di event horizonnya black hole, waktu di bumi itu sudah berlalu selama ratusan tahun. Itu artinya ketika Nabi Muhammad balik ke bumi, itu dia tidak lagi berada di masa yang sebenarnya, tapi mungkin sudah di masa depan gitu. Sama seperti film Interstellar ya. Di mana Cooper ketika balik ke bumi ternyata anaknya sudah tua kan, dan dia masih di umur yang sama gitu. Tapi kasus Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj ini kan Nabi Muhammad balik ke tempat semula, tempat tidurnya, dan tidak ada fenomena yang berubah. Waktu sama juga seperti waktu tidak ada yang berubah. Kondisi fisiknya juga tetap seperti utuhnya gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa Nabi Muhammad mengunjungi black hole bahkan melihat black hole, ya itu justru bertentangan lagi dengan fisika kan. Terus kita bilang lagi, itu mujizat. Ya sudah. Tidak perlu ada videonya Bang Ari Untung, tidak perlu ada videonya ini lagi. Kita imani aja seutuhnya seperti sekarang gitu. Tapi karena divalidasi dengan sains, makanya kita perlu meluruskan itu gitu, secara sains ya. Oke, kita lanjut ya Bang Muin.
Ketiga, Al-Quran menggambarkan bentuk daerah ini, lebar di bagian atas dengan sisi miring dan tabung sempit di bagian bawah, hampir berbentuk corong. Dalam surah An-Najm ayat 14 menyebutkan, demi Sidratul Muntaha. Oke, Bang Muin. Ini kita balik lagi nih ke ayat tadi yang dikatakan Mas Ari Untung bahwa mendeskripsikan black hole dan sebagainya. Bahkan tidak ada sebenarnya ya. Tidak ada pendeskripsian black hole di dalam ayat Al-Quran ini gitu. Gimana nih Bang Muin? Ya, kalau masalah ini kayaknya kita kembalikan ke audiens ya. Mereka memverifikasi sendiri ya. Karena tadi kan kita sempat lihat juga mengenai ayat ini kan. Dan kita lihat sampai ke bawah bahwa tidak ada satupun ayat ini yang mendeskripsikan black hole sedetail yang dijelaskan dalam videonya Bang Ari Untung gitu. Artinya ya lagi-lagi Bang Ari Untung ini hanya mengutip informasi yang disampaikan oleh Claire Forrester. Dia menarasikan ulang seolah-olah ayat ini mendeskripsikan sedetail black hole gitu. Ya kan? Karena kita bisa lihat sendiri deskripsi yang disampaikan oleh Bang Ari tadi kan cukup detail kan? Detail. Dan tidak ada ayat itu. Ayat yang mendetailkan seperti itu tidak ada. Ya kita nggak mau menafsirkan macam-macam ya. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Validasi langsung. Iya, nah. Tanpa kita harus menjelaskannya. Soalnya kita bukan expert di bidang penafsiran Al-Quran ya. Jadi ya balik lagi kita serahkan itu kepada audiens gitu. Oke, Bang Win. Mungkin untuk videonya Mas Ari Untung cukup ya? Ya. Mungkin sudah cukup panjang juga kita bahas per poin tadi. Masukan aja buat tim risetnya. Masukan dari kita di sini. Kita tidak menjatuhkan Mas Ari Untung, konten-kontennya dan tim risetnya enggak. Luar biasa sekali dari sisi visualnya dan sebagainya. Tapi untuk dari sisi pendalaman materi researchnya mungkin harus dilakukan berlapis biar divalidasi berkali-kali sebelum dilakukan tag ya dan mempublikasikannya, karena ini edukasi untuk banyak orang gitu. Ketika terjadi misinformasi dan lain sebagainya ya jadinya begini kan, banyak hal yang akhirnya menjadi hoax gitu. Kalau mau dibilang secara kasarnya sih hoax. Karena kan Bang Ari Untung ini kan punya followers yang sangat banyak kan. Jadi dia kan salah satu influencer yang punya nama besar, kemudian didengar oleh followers-followersnya kan. Ya. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh Bang Ari Untung ini di platform YouTube-nya, ya itu bisa ditelan mentah-mentah oleh audiensnya gitu ya. Dan itu ya sangat disayangkan sih. Channel segede itu memberikan informasi yang tidak akurat gitu. Misinformasi. Ya. Kalau dalam konteks edukasi ya itu masuk di penyesatan massal ya. Ya kan? Penyesatan massal ya. Penyesatan massal. Dan itu tidak sehat dalam dunia pendidikan sains. Ya, betul. Jadi mungkin setelah ini mungkin ada perubahan-perubahan positif ke depannya gitu kan. Asalkan jangan dipecat. Jangan. Dilakukan evaluasi aja gitu kan. Jangan dipecat kasih ya. Mungkin evaluasi biar lebih kompeten lagi dalam riset-riset sebelum mempublikasikan videonya. Oke teman-teman, mungkin itu video reaction kita, jatuhnya reaction ini ya Bang. Ya. Mungkin nanti setelah ini kita bakal ada video-video reaction lainnya bareng Bang Muin, bareng saya. Atau teman-teman mungkin ada masukan pengen kita react videonya siapa, judulnya apa, boleh tulis di kolom komentar. Nanti coba kita lihat dan kita reaction, kita validasi lagi per poin seperti tadi, apakah valid atau tidak gitu kan. Oh iya, kita lagi di K-Story. Terima kasih buat teman-teman ownernya K-Story. Kalau teman-teman butuh tempat buat nongkrong santai, tempatnya estetik buat ngopi, boleh ke K-Story di Kota Tual. Recommended ya. Recommended, minumnya enak-enak. Oke teman-teman, saya Aris Alkatiri dengan channel YouTube Aris Alkatiri dan akun Instagram sinigas.id. Ada Bang Muin, ya. Bawa Pohon Sains. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.